Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bangsa Indonesia. Hari ini ada pertemuan halal bihalal PBBI cabang Bondowoso, yang diantaranya adalah demo bonsai oleh King Sadat Bondowoso untuk menambah wawasan, terutama bagi pemula. Nanti ada edukasi atau pelajaran tentang seputar proses bonsai, wearing, dan ilmu-ilmu lainnya yang juga dipandu oleh senior-senior kita PBBI Bondowoso, sehingga kita dapat belajar bersama. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share untuk pengembangan channel Abadi Bonsai. Mari kita ikuti acara tersebut. Mas, gue mau dulu mas ya. Di mana pada pagi hari yang cerah, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara halal bihalal PBBI Kabupaten Bondowoso. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Bupati Bondowoso yang berkenan hadir meskipun di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan dukungan kepada PBBI Kabupaten Bondowoso. Yang saya hormati Kepala Desa Sukowerjo, senior-senior bonsai, dan anggota PBBI cabang Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dan saya takdimi tentunya Wakil Bupati Bondowoso yang sangat kami cintai, khususnya para pecinta bonsai. Yang saya hormati Ketua PBBI Bondowoso Bapak Abadi, serta yang saya hormati semua anggota PBBI yang hadir pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kades Sukowerjo, Kades muda yang energik. Yang saya hormati Ketua PBBI Pak Abadi beserta seluruh pengurus PBBI Kabupaten Bondowoso. Yang saya hormati para pencinta bonsai yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmatnya, utamanya nikmat sehat. Sampai saat ini Bondowoso masih masuk zona hijau dalam penyebaran COVID, alhamdulillah. Khususnya teman-teman PBBI nggak ada yang terpapar. Itu yang terpenting. Kalau ada yang terpapar, nggak mungkin mengadakan halal bihalal ini. Itu merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukur. Misalnya disebutkan Mas Iwan sama Mas Hadi. Monggo. Nanti Mas Hadi. Mas Hadi. Bapak Hadi. Pemenang pameran bonsai media sosial PBBI cabang Kabupaten Bondowoso. Di sana ada Bapak Dewa, Bapak Hadi, dan Bapak Andi. Hadi.
Bapak Hadi. Bapak Hadi. Ya. Dimohon kepada Bapak Wakil Bupati untuk menyerahkan hadiah. Juara satu dulu. Juara satu. Oh, kalau grajine iki. Ada Pak, ada Pak. Oh, grajine lain ya. Lampitan Pak, pendek Pak. Yang mahal. Grajine iki ana duweke berarti. Pak Abadi, Pak Kades, ayo. Oh, oke. Nah, Juara kedua diserahkan oleh Ketua PPI dan juara ketiga diserahkan oleh Kades Skolerio. PPI, jadi sudah lama nggak ada acara seperti ini. Jadi ini adalah demo bonsai yang akan dilakukan oleh adik kita yang masih umurnya 24 tahun dari King Sadat, Pak. Dan kita berbagi ilmu, mungkin ada yang mungkin ada kekurangan ya kita kasih tahu. Mungkin ada saran nanti tentang proses ini, monggo yang senior kita kasih kesempatan bagi yang masih muda untuk berkembang. Ya, silakan. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para penyintas bonsai yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan dalam suasana silaturahmi PPPI Bondowoso. Kami sangat berterima kasih dan merasa terharu dengan apa yang bapak-bapak dan terutama beliau ketua yang sudah mempercayakan pada kami. Sangat terharu dan terima kasih setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan nanti ada manfaatnya, terutama untuk pembonsai Bondowoso. Ada sebuah istilah mengatakan bahwasanya di dalam bonsai itu ada sebuah kalimat begini: janganlah mengharap atau sesuatu yang akan didapatkan dari PBB, jangan berharap, tetapi kita tunjukkan apa yang bisa kita berikan kepada PBB. Saya ulangi, jangan kita mengharap sesuatu dari PBBI, tetapi kita mengharapkan apa yang kita perbuat untuk PBB. Artinya kita saling memberi dan memberi. Untuk menyemangkan suasana pagi hari ini, mulai tadi tidak ada yel-yel. Padahal PBB itu punya yel-yel. Mohon maaf, para senior, mohon maaf. Rahmat Juri, para senior saya, Mas Musri dan sebagainya. Kita yel-yel dulu ya. Siap. Sepakat? Makan. Apa yel-yelnya? Bagus. PBBI? Jaya. PBBI? Jaya. Yang pertama PBBI? Jaya. Yang kedua PBBI? Maju. Maju. Oh, bukan. Rasa. Jaya, hebat, maju. Oh, dikoreksi. Betul Pak Rahmat Juri? Ya. PBBI? Jaya. PBBI? Hebat. PBBI? Maju. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambilkan, Pak. Monggo, Pak. Buat yang belum tahu, perkenalkan nama saya Akhil Saluddin. Kalau di bonsai biasanya
dikenal sebagai King. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Pak Ketua untuk melakukan peragaan di dalam pembuatan bonsai, yang mana koridor saya dalam pembahasan nanti hanya pada tahap awal pembuatan bonsai dan sedikit pembahasan mengenai konsep dasar saya mengenai pembuatan bonsai. Ya, konsep dasar saya dalam membuat bonsai yaitu adalah bonsai tropis. Bonsai tropis yaitu bonsai yang dibuat berdasarkan pohon tua yang hidup di alam. Jadi bonsai yang saya buat itu meniru apa yang pada pohon tua di alam, tentunya alam tropis. Di dalam pembuatan bonsai tropis itu dibuat berdasarkan adanya kekuatan tumbuh. Jadi saya tidak akan menghakimi suatu barang atau tidak menuntut sebuah kesempurnaan pada bahan bonsai, karena di dalam konsep bonsai tropis itu nggak ada yang namanya menghakimi sebuah barang dan menuntut kesempurnaan sebuah bahan. Seperti di hadapan saya kali ini, saya berhadapan dengan pohon serut yang bisa dibilang pohonnya tidak sempurna. Kalau secara anatomi dari perakarannya, dia tidak memiliki kaki yang muter, kemudian yang dari bawah sampai atas dia ngepen atau mengerucut. Tapi di sini dia kekuatan tumbuhnya dia abstrak. Apakah bisa indah pada akhirnya? Tentunya bisa. Walaupun dari bahan ini tidak boleh dikatakan tidak sempurna. Saya akan lanjut pada pembahasan mengenai penanganannya langsung. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Saya akan melakukan seleksi terlebih dahulu agar pohonnya bisa terlihat lebih jelas untuk menentukan posisi dan gerak dasarnya.
dasarnya. Jadi kalau menilai bonsai itu 5 gaya dasar: tegak lurus, slanting, rebah, kinetic growth. Untuk penilaian itu. Nah, jadi kita menilai gaya itu berdasarkan gaya bonsai sendiri, ke arah mana itu bermacam-macam. Kalau tegak lurus gimana penilaiannya? Kebanyakan di bonsai itu yang jatuh penilaiannya itu kematangan. Jadi batang besar, cabang kecil, kebanyakan seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga untuk sekilas saja sebenarnya. Untuk menjadi bahan, kita ini diumpamakan sebagai keluarga. Itu istilahnya gampangnya. Jadi apapun itu ayah itu yang terbesar, batang yang terbesar. Kalau ayah dipotong itu bukan, nah itu jadi perdebatan. Atau yang besar itu diizin, lebih kecil. Jadi batang contohnya seperti ini, yang besar ini lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau memang gaya seperti ini, yang kecil aja, yang besar aja, seperti ini. Ini diizin, harus ini yang menang. Sama aja seperti keluarga, bapak, ibu, anak, itu sama aja. Cuma diumpamakan ini batang. View lagi untuk menggarap batang, semuanya senior saya. Ini kan saya termasuk junior. Senior saya Mas Gusri, Mas Iwan, itu guru saya. Jadi view batang ini harus kelihatan sama akar. Dari mana yang paling bagus? Nah ini, atau dibalik seperti ini. Akarnya mana yang paling bagus? Kalau ini ngadep ke selatan, ke muka, otomatis kurang bagus. Atau begini. Gitu. Jadi bagi pemula, kalau senior-senior tidak perlu diberitahu sudah sebenarnya. Itu sudah feeling di atas penalaran. Jadi yang nggak usah sudah Pak Busanto ini sudah istilahnya merem sudah tahu. Gitu. Nggak usah bagi pemula aja sebenarnya. Jadi view itu penting. Geser sedikit itu yang jadi perdebatan para juri. Kadang ini view-nya kurang sedikit. Jadi perdebatan, jadi mohon ke panitia itu digeser. Nah itu yang cukup penting. Jadi digeser, itu penting. Belakang, muka belakang itu. Untuk gaya dasar memilih bahan-bahan bonsai yang tidak ada pohon jelek, semuanya bagus. Hanya butuh ketelatenan. Yang penting itu. Kadang-kadang kan saya mohon maaf agak tersinggung kalau sudah bahan jelek rawon dilesat 25.000, kalau pecel 5.000 dapat. Makanya saya sama Bu Santo itu dirakan rawonan ini sekitar 25, kalau isi pecel kan 5.000. Mana bagus dengan rawon. Padahal yang masuk ke Bali itu 150 atau 100.000 masuk. Ini yang sering ngirim Mas Rudi sama Mas Sano. Dari rajikan ini truk-trukan sudah. Jadi eman-eman lah ya kalau memang ada bahan apapun itu. Sebenarnya itu kuncinya untuk bagi pemula. Jadi batang yang terbesar walaupun lurus kaku, ayah kaku walaupun. Tapi nanti batang ranting-rantingnya kan bisa dilemesin. Coba kita untuk nari, nggak bisa gini, kaku kan. Tapi kalau sudah gini, waduh, cantik gitu. Sama dengan Mas Iwan ini kalau sudah break dance, nah ini jagonya break dance nih Pak, mesti lemes gitu. Jadi kunci utama untuk pemula view. Jadi jangan lupa untuk tukar pikiran sama Mas Senior, Mas Yuryati, Mas Iwan, Mas Gusri ini, guru-guru saya ini, itu penting. Jangan malu lah. Jangan malu-malui. Iya, betul. Jadi berguru itu nggak tua nggak muda. Jadi harus berguru itu janganlah ini gimana? Sharing sudah. Sampai habis. Jangan mentang-mentang tua ya.
ketuaan nanti Pak. Itu mungkin tip saya untuk bagi pemula. Jadi istilahnya view itu penting. Jadi jangan bergeser sedikit pun gitu. Ya. Itu mungkin ada tambahan Pak. Siap, terima kasih. Kita buktikan nanti teori yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Juri dengan feeling yang ada pada King Sadat. Saya tidak akan menggurui King Sadat. Dari sini tadi saya sudah menentukan pohon utamanya bahwa menurut saya pohon utamanya itu saya akan menggunakan yang ini. Loh, yang mungkin ada pertanyaan kenapa kodak yang ini? Karena ini yang lebih besar. Kenapa kok tidak ini jadi sumber dari pohon utamanya? Jawaban saya karena kalau ini jadi pohon utamanya, otomatis ini akan posisinya paling tinggi dan dia dominasinya menurut saya kalah dengan yang ada di pohon ini. Jadi lebih baik saya mengorbankan ini untuk di jin supaya dominasi lebih kuat lagi di pohon yang ini. Untuk penentuan depannya benar katanya Om Iwan, yaitu kita menentukan sudut pandangnya. Jadi pertama itu saya menentukan pohon utamanya dulu karena tadi masih nggak kelihatan jelas untuk menentukan sudut pandangnya. Nah, kalau sekarang pohonnya menurut saya sudah kelihatan lumayan jelas dan sudut pandang yang saya ambil kira-kira ada di sini, di pohon yang bagian ini. Untuk kemiringannya juga saya menentukan seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan seleksi batang mana yang mau digunakan. Apakah semua ini akan digunakan? Tentunya tidak, karena di gerak dasar tadi benar apa kata Pak Rahmat Juri. Jadi dia dari ujung tumbuhnya akar itu sampai ke atas itu harus jelas. Sedangkan di sini masih banyak pertumbuhan yang menutupi batang utama dan sumber kehidupannya ini gak jelas masih pohonnya. Jadi
kemungkinan saya akan membuang bagian yang tengah ini supaya pohonnya bisa terlihat jelas dulu. Apa dari sini ada saran dan pendapat yang membangun? Terima kasih. Sebentar dulu, mumpung ingat. Takut lupa katanya. Apakah pertanyaan ini masuk? Yang pertanyaannya Mas siapa ini? Mas Dodi, masuk Anda pertanyaannya? Masuk, berhak Anda mendapat Evan? Berhak. Takut lupa. Langsung kasih. Ya. Dipoto Mas Evan. Sebelum dilanjut. Takut lupa nanti. Ya. Halo? Ya. Pemenang pertanyaan terbaik. Ya. Untuk kelas pemula. Pemain muka lama katanya. Pemula katanya Mas Wiko. Lanjut Mas. Baik, sampai di sini apakah setuju jika gerak dasarnya seperti ini? Luas sudah ada aja, yang penting namanya ranah seni, bagaimana menjadi kelihatan bagus. Oh ini gerak dasarnya ketutup ini, bolehlah dikurangi. Oh ini sudah ada ini, posisi ini sama ini kok simetris ya, nggak enak, boleh ini juga dibuang sehingga kesan alurnya pohon itu keluar semua. Nah itu sudah masuk ke kategori dimensi sudah, sehingga tercipta nanti ruang kosong di sini nanti. Jadi dimensi itu tadi. Jadi istilahnya kosong itu indah filosofi. Mic kurang dekat Pak, mic tak kedengaran. Eki siap Bapak. Kadang berbeda. Bisa oleh F1 bawah. Jadi intinya itu tadi ya teman-teman. Jadi istilahnya di bonsai itu fleksibel dan enggak bisa dicampur baurkan. Jadi kalau udah konvensional, pengerjaannya pun konvensional. Kalau konvensional itu termasuk program. Jadi harus besar bawah. Penyebaran kaki harus muter. Itu masuk kategori konvensional. Kalau kita cari di alam susah, 1001 yang seperti itu. Cuma kalau karakter di alam itu mesti ekstrim. Kenapa kalau sudah kita ini mau kita gunduli? Kan sayang sudah. Bagaimana caranya ini nanti bisa keluar auranya walaupun dengan banyak cabang di sini, dengan kaya cabang di sini. Tropis pun kadang tetap sedikit cabang tapi komposisinya yang luas walaupun itu tropis. Makanya kita itu jangan menyamaratakan dulu sebelum kita itu garap, kita pelajari dulu kategorinya apa, terus konsepnya itu bagaimana. Yang penting gerak dasarnya ini sudah kuat, mengarah kemana sudut pandangnya, dan ini juga banyak opsi di sini. Ya tergantung selera si pemilik juga. Ini pun masih ada opsi untuk bunyi, setengah menggantung, bahkan digantung pun masih ada opsi, asalkan bisa mampu menuangkan ekspresi yang ada di pohon ini. Jadi jangan dibikin bingung intinya. Jangan klerok, tahunnya berusaha nyilang. Betul, itu pembelajaran supaya kita yang mau belajar itu mudah. Tapi kalau sudah di pengembangan ya, gaya-gaya pengembangan seperti ini, itu nggak berlaku sudah kalau dengan konvensional. Bagaimana caranya ini nanti membentuk satu komposisi di sini. Intinya enak didelok. Gampangnya gitu sudah. Jadi intinya kita nggak perlu membahas sesuatu yang nggak perlu dibahas. Kita kembalikan sama faktor selera juga. Selera saya ini saya pun jilumut mas. Teko sih dok duh mak rembutan dulu. Mengkornya gua nggak. Lo dinaklah. Itu faktor selera. Oleh karena itu perbedaan di situ tuh indah istilahnya. Ada yang senang bunyi atau ngene, ada yang senang gantung, ya. Ada yang bersama atau ora. Nah, yang penting di situ konteksnya bonsai. Apapun itu. Dan juga di sini saya menegaskan perbedaan itu ada juga ya. Istilahnya di PBBI atau non PBBI. Itu kalau cuma hanya oknumnya saja, tapi kalau aksnya bonsai kenapa enggak? Itu aja. Supaya apa? Kita tetap bersatu bagaimana kemajuan bonsai Indonesia ke depan. Itu aja.
Itu aja yang saya sampaikan. Mungkin ada lain atau ada lagi yang perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini, sampai di sini sudah batang utamanya udah ini ya, udah nampak. Jadi sumber kehidupannya sudah lumayan terlihat kan. Kemudian saya ingin menyeleksi bagian yang ada di bagian kanan ini karena saya rasa masih terlihat terlalu banyak. Mungkin saya akan memotong yang bagian ini dulu. Tinggal ngejin aja, tinggal ngejin aja, spesial. Terus ya, dah. Tapi nanti kita ambil di siap. Adalah selesai nanti ngejinnya nanti ya. Penjelasannya nanti ngejinnya. Ya sudah, penjelasannya bagus.
sudah 90% selesai pekerjaan ini. Mungkin masalah izin dan sebagainya para bapak dan saudara bisa dilihat di YouTube dari Abadi Bonsai. Begitu mungkin bapak Abadi ya. Iya. Karena di antara kita mungkin ada berkepentingan dan sebagainya. Tapi hadirnya para bapak ini sudah luar biasa, bertahan di jam sekian ini luar biasa. Hidup PPBI. 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 Jaya, hebat. Maju. Jaya hebat maju. Enggak, ini hanya versi kami nih. Kalau di atas tidak tahu versinya gimana, saya lupa. Pak Rahmat Juri yang tahu itu. Karena saya ada di PGRI, jadi yel-yel saya dia hidup gitu. Tapi kita ambil hikmahnya aja ya. Maaf Pak Rahmat Juri, maaf. Tapi kalau Jaya hebat maju itu memang betul ya. Jadi ini masuk apa enggak penjelasan dari Rahmat Juri tadi dengan kemauan dari Mas King tentang batang dan seterusnya. Tadi masuk apa enggak? Prediksi dari Rahmat Juri dengan kemauannya Mas King. Masuk apa enggak tadi? Setuju masuk? Ya alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Terima kasih banyak adanya. Prediksinya memang masuk dan ternyata Mas King ini nyambung dengan apa yang disampaikan tadi, karena memang sebagian mungkin sesuatunya itu mungkin sedikit melangkah sedikit demi sedikit. Silakan mungkin sebagai penutup dan sebagainya. Tinggal satu Pak. Apa itu? Hadiahnya. Oh iya, masya Allah. Pertanyaan atau kritikan saya serahkan kepada King Sadat untuk menentukan apakah bertanya atau ditanya. Silakan. Mungkin ada saran dan kritik yang membangun. Untuk yang F1 satunya punya moderator itu. Moderator minta kepada ketua, saya yang nanggung nanti. Dikasih Bapak Ketua moderator. Jadi saya nambah namanya. Usul, enggak Pak, hanya bercanda aja Pak. Iya Pak, harus tapi Pak. Oh begitu. Dari Pak Ketua bukan dari kami Bapak, dari kami ya. Pak Ketua ada, dari saya juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak bertanya, cuma usul. Mungkin dari teman-teman ini ada yang bisa menceritakan, karena ada yang saya tahu itu bonsai itu bisa bercerita tentang bagaimana tentang kehidupannya itu. Mungkin ada teman-teman yang bisa menceritakan bagaimana cerita tentang bonsai ini. Nah ya itu Pak, yang menceritakan nanti bisa dapat hadiah, Parwan bisa usul. Mungkin bisa bisa diterima Banda usulan saya. Monggo. Mungkin Pak Jasmonto, saya apa wakil dari bertakwa dari Belah Timur. Sebentar, trendernya. Oh iya mungkin. Ya memang yang punya cerita memang. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Tapi usulan saya diterima apa enggak Pak? Dapat separuh. Nanti berdiri. Belum selesai jawabannya. Mancing hadiah maleran be. Baik, saya akan mencoba untuk mendeskripsikan bonsai serut yang saya garap. Tentunya ini barang masih dasar, masih kerangka dasar, yang dibuat masih kerangka dasar, dan tentunya kedepannya pasti akan ada pengembangan atau semacamnya, seperti mungkin pengurangan atau penambahan ke depannya. Kalau ya konsepnya di sini dia berbatang twin, yang pertama ini dan yang kedua yang ini. Tentunya di sini nanti saya akan bangun mahkota utama.
karena saya tadi sudah menentukan bahwa ini akan jadi pohon utamanya. Kemudian dari batang yang kedua ini saya akan membangun mahkota kedua. Mungkin saya akan bangun pada bagian sini. Ini masih membuat, anggapannya masih membuat terusan batang. Tidak langsung sap, tapi ini masih dalam proses pengelosan. Kemudian di sini ada, menurut saya ada sesuatu yang sedikit nyeleneh mungkin ya. Dia geraknya ke kiri, tapi di sini ada kekuatan tubuh yang ke kanan. Kenapa kok ini tidak saya buang? Karena mungkin ini bisa jadi opsi untuk menjadi karakter sendiri bagi pohon ini gitu. Jadi di sini dari kekuatan tubuh yang dari sini saya akan masih akan membangun mahkota di bagian di sini. Jadi ini masih bikin terusan batang. Saya masih akan membuat leher di bagian sini dan untuk membangun mahkota di bagian ini. Untuk bagian yang di atasnya mungkin ini akan tidak digunakan untuk bagian dimensi. Saya akan menggunakan bagian ujung. Kemudian bagian sini juga masih akan dilakukan seleksi lagi dengan pertimbangan-pertimbangan selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada tambahan dari senior-senior mungkin bisa memberikan solusi. Alasan tadi ya, alasan mengapa pohonnya begitu sudah jawab tadi ya. Dia akan suruh menceritakan. Iya. Oh, menceritakan sudah tadi ya. Gaya. Tadi sudah. Gayanya belum disebutkan. Oh, kayaknya belum katanya. Enggak, pertanyaan Mas Iwan tadi sudah terjawab enggak? Sebagian sudah terjawab, Pak. Sebagian terjawab ya. Kemauannya. Gimana berhak ya sudah ya? Kemauannya sudah terjawab. Ya, setuju ya Mas Iwan. Masuk Pak Eko. Mari, Baru-baruan Pak. foto dengan Mas Iwan. Di foto ya. Enggak usah difoto Pak. Salaman. Satu tangan salaman. Ya, awas. Jangan panas sih. Ngamuk. Karuan. Sudah ya. Plastik. Kalau kecilnya ini mungkin kalau kalian kasihkan. Apakah cukup dari sini? Cukup. Jika demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, karena di sini saya masih sangat masih junior, masih pemula. Mohon dimaklumi jika kurang ada yang berkenan di hati senior-senior. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bisa dilihat di YouTube Abadi Bonsai. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Alhamdulillah rekan-rekan, acara ini berjalan dengan lancar atas kekompakan rekan-rekan dari semua daerah ada perwakilannya. Acara ini terbilang sukses dan ada angin segar dari Bapak Wakil Bupati tadi. Kita akan berkoordinasi dan kebetulan kita sudah lakukan, sebenarnya Mas Yon sudah membuat, sudah Mas ya, dalam prosesnya untuk istilahnya biar diakui di Bondowoso PBBI ini, sehingga kedepannya mungkin kita bisa minta bantuan atau ini berupa gunting apa kita untuk trainer, mungkin untuk kalau lebih banyak ya kita lebih kembangkan lagi
supaya bisa kita manfaatkan. Jadi alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Wabub. Jadi kita akan tidak lanjuti. Sekian acara halal bihalal kali ini. Jika ada kekurangan dalam bentuk apapun, saya sebagai Ketua PBBI, sebagai tuan rumah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bonsai Indonesia, ini hasil akhir namun bukan yang terakhir. Ini masih banyak proses. Pohon serut ini sudah diarahkan, diposisikan. Ini jadi model ekstrim atau non konvensional. Terus ini juga butuh, kenapa masih dikawat, ini belum dipotong karena ini nggak seimbang. Jadi nanti keseimbangannya ini akan mempengaruhi performa dari serut ini. Ini dasar masih membutuhkan banyak proses atau masih melalui beberapa tahap. Seiring berjalannya waktu akan menjadi barang yang bagus. Demikian sahabat Bonsai Indonesia, acara ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.